Di balik senyum kamera, tersimpan kisah retak yang kini perlahan terbuka. Dialah Paula Verhoevens, model papan atas, istri yang selama ini dikenal kalem, anggun, dan adem. Tapi siapa sangka, rumah tangga yang dulu digadang-gadang sebagai relationship goals, aktor sekaligus YouTuber kondang, ternyata menyimpan keretakan yang tidak sedikit. Kini, saat tabir mulai terbuka, publik dikejutkan dengan fakta-fakta mengejutkan tentang perpisahan perjuangan hingga kesedihan yang tak pernah ditayangkan dalam vlog keluarga mereka. Saya sudah berjuang sampai detik terakhir. Paula buka suara. Sosok Paula, yang biasanya memilih untuk diam, akhirnya angkat bicara. Dalam sebuah wawancara eksklusif, ia menyampaikan bahwa perjuangannya dalam mempertahankan rumah tangga bukan main-main. Saya tidak pernah main-main dalam pernikahan saya. Saya berjuang sampai detik terakhir, sampai saya benar-benar tahu bahwa tidak ada jalan lagi, ungkapnya dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena orang ketiga, Paula tegaskan tidak ada perselingkuhan. Yang paling mengejutkan adalah ketika Paula menyatakan dengan tegas bahwa tidak pernah terjadi perselingkuhan selama pernikahan mereka. Saya bisa pertanggungjawabkan tidak pernah terjadi perselingkuhan. Tuduhan itu menyakitkan. Dan saya ingin publik tahu, saya bukan perempuan yang seperti itu. Katanya tegas, sambil menahan emosi. Sementara itu, di sisi Baim, dunia maya sempat digegerkan dengan bukti-bukti yang berseliweran, mulai dari screenshot, hingga isu nomor HP misterius yang diganti nama cewek. Publik pun mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar keluarga kecil ini? Apakah benar ada pihak ketiga? Apakah ini hanya salah paham besar? Paula menanggapi hal ini dengan hati-hati. Saya tidak mau memperkeruh. Tapi saya juga ingin anak-anak saya tahu, saya bukan perempuan yang meninggalkan tanpa alasan. Semua yang saya lakukan, demi mereka. Anak menjadi korban, dia tidak mau tidur sama mama. Dari semua drama ini, yang paling menyayat hati adalah sisi anak-anak mereka. Paula mengungkapkan, ada masa ketika sang anak menolak tidur bersamanya. Hal itu membuat hatinya hancur berkeping-keping. Rasanya seperti gagal sebagai ibu, tapi saya sadar, ini bukan salah mereka. Mereka hanya bingung. Dan saya harus kuat, ujar Paula, suaranya mulai lirih. Hijrah, hijab, dan hidayah di tengah derita. Paula pun mengungkap bahwa penceraian ini membawanya lebih dekat dengan Tuhan. Ia mantap berhijab, bukan karena tekanan, tapi karena hidayah yang datang justru di tengah badai. Saya kehilangan rumah tangga, tapi saya menemukan ketenangan baru. Saya tahu ini jalan yang diberikan Allah untuk saya, dan saya siap menjalaninya. Mama dan Papa akan tetap ada. Di tengah semua kekacauan ini, baik Paula maupun Baim sepakat satu hal, anak-anak tetap prioritas. Meskipun pernikahan mereka telah selesai di atas kertas, tapi cinta mereka sebagai orang tua tidak akan pernah putus. Kami bukan lagi pasangan, tapi kami tetap orang tua dari anak-anak kami. Itu tidak akan pernah berubah, tegas Paula. Memaafkan demi ketenangan. Untuk apa benar kalau tidak ada damai? Paula juga berbicara soal memaafkan. Bukan karena tidak sakit, tapi karena dia tidak ingin hidup dalam dendam. Kalau kebenaran tidak membawa damai, untuk apa? Saya memilih memaafkan. Untuk diri saya, untuk anak-anak, dan untuk masa depan saya. Apa kata hukum, fakta, atau drama? Di sisi hukum, tidak ditemukan bukti perselingkuhan atau kekerasan. Banyak yang bertanya, kalau tidak ada alasan besar, kenapa berpisah? Jawab Paula, kami sudah tidak satu visi. Kami sudah tidak bisa bicara dengan baik. Rumah yang sepi itu lebih menyakitkan dari apapun. Kata netizen, dari keluarga idaman ke dugaan durjana. Dulu mereka disebut keluarga panutan. Kini, komentar miring dan spekulasi kejam menghujani mereka setiap hari. Tapi Paula memilih tenang. Biarlah orang berkata, saya tahu siapa saya. Dan anak-anak saya juga akan tahu siapa saya. Balik kamera, ada hati yang luka tapi kuat. Kisah Paula dan drama selebriti. Ini adalah cermin dari banyak pasangan di luar sana, bahwa cinta saja tidak cukup, bahwa komunikasi adalah jembatan, dan bahwa terkadang melepaskan adalah bentuk cinta paling tulus. Karena di balik tawa yang direkam kamera, ada air mata yang disembunyikan dengan sangat rapi.